Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya kajian kita membahas masalah, kalau urutannya bahas masalah sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Berhubung sekarang ini hujannya udah turun. Hujannya udah sering, udah dari pagi hujan sampai siang ya. Minggu lalu tuh. Beberapa hari ini hujan terus. Bahkan di mana tuh? Daerah Sulawesi udah banjir. Sebagian daerah banjir karena hujan. Nah, karena itu kita bahas apa yang harus kita lakukan ketika hujan itu turun. Dan setelah hujan itu turun, apa yang kita lakukan? Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hal ini? Ya, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di daerah kita ini nggak seperti daerah-daerah sebagian orang, ya, termasuk di Sulawesi, ya, dekat dengan daerah kami banjir. Ya, karena hujan yang lebat dari pagi sampai sore itu hujan. Nah, sebenarnya hujan yang perlu kita pahami, hujan itu sebenarnya merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Qaf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Kata Allah apa? Kami turunkan dari langit itu ma'an, air mubarakah yang penuh berkah. Nah, ini dia landasan utama yang perlu kita pahami. Jadi Allah menurunkan hujan itu pada dasarnya merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hujan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala ambatsna, kami tumbuhkan, kami hidupkan dengan hujan tersebut ya jannatin, kebun-kebun yang tadinya pada mati udah pohonnya, dengan adanya hujan alhamdulillah hidup lagi. Ya, disirami dengan air hujan. Wa habbal hasid, dan biji-bijian, pohon-pohonan, buah-buahan yang bisa kita panen dengan adanya hujan. Bahkan beberapa bulan lalu ya, kami punya mertua, itu di Jogja itu kering. Airnya udah nggak ada airnya minta airnya itu beli air. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian, ya bulan-bulan Januari ini udah hujan, ya udah lumayan, udah nggak perlu beli air lagi. Nah, ini ma'an mubarakah kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Ya, kami turunkan air dari langit itu, yaitu hujan yang berupa hujan, dan kami tumbuhkan dengan air tersebut min kulli zaujin karim, setiap tumbuh-tumbuhan yang baik, yang bermanfaat. Ya. Nah, ini pada dasarnya. Oleh karena itu ketika turun hujan, apa yang harus kita lakukan? Tuntunan Rasulullah SAW. Di sini Al Imam Nawawi menyebutkan babu ma yaqulu idza nazala al-matar. Bacaan wirid atau doa yang kita baca ketika turun hujan itu apa? Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, dari seorang sahabat istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi kata Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ketika turun hujan apa yang beliau ucapkan? Allahumma sayyiban nafi'a. Di riwayat lain di dalam Sunan Ibnu Majah dikatakan Allahumma sayyiban. Sayyiban sin ya ba sayyiban. Kalau tadi di riwayat Sahih Bukhari sayyiban nafi'an. Tapi sama artinya. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat buat kami. Nah, itu. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat buat kami. Kita mah biasanya lain nih ucapannya. Hujan, misalnya tuh hujan turun nih. Waduh, hujan lagi nih.
Ya hujan lagi dah misalnya gitu. Kita seakan-akan apa? Tidak rela dengan turunnya hujan. Biasanya nih ya. Ini gara-gara hujan nih, gara-gara hujan lagi itu malahan. Gara-gara hujan ini, gara-gara hujan yang disalahin. Padahal hujan itu apa tadi kata Allah? Ma'an mubarakah kata Allah. Jadi pada dasarnya hujan itu sebenarnya rahmat dari Allah. Maka dari itu di riwayat lain Rasulullah SAW yang bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, walaupun riwayatnya ini mursal. Mursal itu membuang sahabat. Jadi di dalam periwayatan itu, jadi dari gurunya, sebelum Rasulullah itu ada sahabat, tabi'in dulu, baru sahabat, baru Rasulullah. Ini dibuang, sahabatnya dibuang. Nah, dalam hadis mursal itu ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tidak bisa dipakai, ada yang mengatakan hadis mursal masih bisa dipakai karena yang terbuang itu cuma sahabat. Sahabat walaupun terbuang tetap masih dipercaya hadisnya karena yang terbuang itu sahabat. Sahabat itu semuanya udul, ya, dipercaya. Walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ada sebagian sahabat yang tidak bisa kita jadikan acuan, ya. Nah, ini hadis walaupun hadisnya mursal, kata beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Rasulullah? Qala utlubu istijabatad du'a indal tiqa'il juyus. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala istijabatad du'a, dikabulkan doa. Mintalah dikabulkan doa. Kapan itu? Indal tiqa'il juyus, ketika berkecamuknya peperangan. Ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, ya, yang memerangi Islam. Kita berperang ketika bertemunya dua tentara, iltiqa'il juyus. Bertemu dua tentara, maksudnya peperangan sudah berkecamuk. Nah, minta doa di situ. Di situ doa istijabah. Mustajab doa waktu itu. Wa iqamatis shalah, wa inda iqamatis shalah, dan ketika didirikannya salat, iqamatis shalah, ya. Makanya antara iqamah sebelum dilaksanakan salat ada yang berdoa. Jadi bukan cuma habis azan aja kita berdoa, habis iqamat itu juga berdoa, ada doanya juga sama habis azan. Nah, makanya kita masuk shaf, sudah kita bahas ya tuntunan ketika masuk shaf apa doanya? Allahumma atini afdhala ma tu'ti barakassalih. Kalau enggak hafal tuh ada tulisannya di sini. Itu santri-santri dulu nulis, ada tulisannya Allahumma atini afdhala ma tu'ti barakassalih. Ini suatu riwayat. Riwayatnya sahih. Ya Allah, atini, berikanlah kepadaku afdhala ma, sebaik-baik karunia, tu'ti barakassalih, yang Engkau berikan kepada hamba-hamba Engkau yang soleh. Itu artinya. Ya, Allahumma atini afdhala ma tu'ti barakassalih. Nah, kita minta juga Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kita baca surah An-Nas agar tidak diganggu jin, tidak diganggu setan yang mewaswas kita. Nah, itu ya. Nah, jadi inda iqamatis shalah itu minta, kata Rasulullah, istijabat doa waktu itu. Apalagi waktu sholatnya, ya. Dalam keadaan kita sholat juga, wah, perbanyak doa, zikir. Misalnya nih, kita bangkit bangkit dari sujud, atau kita lagi sujud, kita udah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam masih di bawah sujud, baca doa sambil nunggu imam takbir naik. Jangan diam aja. Jadi manfaatkan. Jangan sampai ada waktu dalam sholat kita ini kosong dari zikir dan doa. Jangan sampai kosong dari zikir dan doa. Kecuali imam lagi baca Quran, dengarkan bacaannya, tadabburi maknanya. Nah, makanya para sahabat itu kalau imamnya baca Quran, ada yang menangis, ada karena meresapi maknanya. Ya, jadi itu tadi iqamatus shalah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa nuzulil ghais, dan ketika turunnya hujan. Nah, ketika turunnya hujan itu istijabatul doa, banyakin doa di situ waktu hujan. Jangan malah melaknat hujan. Aduh, hujan lagi dah. Ya, hujan, nah, misalnya. Nah, ini malah mencela hujan. Nah, jangan sampai seperti itu. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Karena Rasulullah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bawa manfaat. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini
ya, membawa kesejahteraan, membawa rahmat untuk semua kami. Ya, seperti itu doanya. Jangan malah nyalahin hujan. Ini gara-gara hujan ini, waduh. Nyalahin. Kalau nyalahin hujan, sama-samanya nyalahin Allah, ya, yang menurunkan hujan. Nah, jadi itu kalau turun hujan, ya, jangan sampai kita berkata-kata hal yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena Allah itu apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bih. Kata Allah, saya ini berada pada sangkaan hambaku. Bagaimana hambaku itu berprasangka baik kepada saya? Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ketika kita misalnya berikan rahmat oleh Allah seperti hujan, kita malah berprasangka buruk. Waduh, bakal banjir dan nih hujan. Udah dibanjir benar tuh. Banjir benar itu bakalan. Aduh, bisa rusak udah nih rumah nih, hujan belum sempat nih. Ya udah rusak beneran tuh. Tapi apa yang kita lakukan? Berprasangka baiklah kepada Allah. Maka Allah akan memberikan apa yang kita sangkakan kepada Allah itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Jangan sampai kita bersuudzon malahan. Nah, selanjutnya ketika hujan selesai, apa yang kita lakukan? Nah, ini yang sering terjadi zaman dulu, ya. Pada zaman Rasulullah SAW, dalam satu riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim, an Zaid bin Khalid Al-Juhani. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi isri sama'in kanat minal lail. Jadi di waktu subuh, beliau bercerita, pernah di waktu subuh kami sholat dengan Rasulullah, yang mana subuh tersebut malamnya itu hujan sangat lebat. Kata sahabat ini bercerita, malam itu hujan lebat. Pada waktu subuh udah berhenti hujannya. Akhirnya kami waktu subuh itu sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, aqbala, beliau menghadap pada para sahabat. Biasanya itu, ya, dalam sholat itu setelah imam selesai sholat salam, nah itu ada dua posisi imam, ya, ada dua posisi imam. Dalam riwayat itu Rasulullah menghadap langsung kepada makmum, para sahabat. Jadi menghadap seperti ini, langsung membalikkan badan. Nah, ada juga riwayat, kata para sahabat, saya itu setiap habis sholat saya selalu melihat samping kanan Rasulullah. Nah, samping kanannya Rasulullah. Berarti kalau samping kanannya kelihatan, berarti miring dong kayak gini. Nah, habis sholat kayak gini dong berarti. Karena samping kanannya kelihatan. Nah, karena itu dalam madzhab Syafi'i, ya, kita habis sholat itu hadap kanan seperti ini. Dalam madzhab Syafi'i, ya, bukan membelakangi imam. Jadi ada dua posisi seperti ini atau menghadap ke depan makmum. Nah, ada orang yang menggabungkan, menghadapnya agak miring, jadi seperti ini menghadapnya. Jadi yang di sana berhadapan, yang di sini sebelah kanan dia lihatnya. Jadi mengambil dua riwayat tadi. Jadi digabungkan dua riwayat. Nah, ada orang seperti itu posisinya. Jadi posisi imam. Nah, Rasulullah ini dikala itu setelah sholat subuh menghadap para sahabat. Kemudian apa kata beliau? Faqala hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah katakan kepada kalian? Tahukah kalian? Ini hadis kursi. Kalau ucapan Allah, ya, menyebutkan ucapan Allah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, kata para sahabat. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, di subuh ini asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di subuh ini sebagian hambaku ada yang mukmin beriman kepadaku, wa kafirun, dan ada yang ingkar kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fa bidzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang berkata, ya, di subuh ini berkata, mutirna bi fadlillah, kami diberikan hujan tadi malam ini, bi fadlillah, karena karunia dari Allah.
wa rahmatihi, dan rahmat dari Allah. Tadi malam kita dapat hujan, itu memang merupakan karunia dan rahmat dari Allah. Fadzalika mu'minun, kata Allah, ini mukmin dia, beriman dia kalau orang seperti ini. Wa kafirun bil kawakib, dan ingkar dengan bintang. Ingkar dengan bintang, maksudnya planet-planet atau apa itu. Karena zaman dulu itu ramalan cuacanya itu pakai bintang. Nah, kalau kita kan enak, ada ramalan cuaca di daerah ini bakal hujan. Zaman dulu pakai bintang. Kalau bintang sana kelihatan, waduh ini bakal hujan nih. Kalau bintang sana nggak kelihatan, ini bakal ini nih. Ada bintang. Jadi ada dalam ilmu falakiyah itu ada ilmu peredaran matahari, ada ilmu peredaran bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriah itu ya, itu memakai peredaran bulan. Nah, ada juga ilmu bintang. Ya, ilmu bintang. Kalau bintang ini itu ada ini. Kalau ini sebenarnya tanda-tanda, hanya sekedar tanda, dan itu ada dalam Islam juga. Khazanah Islam. Tapi jangan diyakini. Nah, orang-orang dulu itu zaman Rasulullah ada sebagian yang masih meyakini, masih bawaan-bawaan orang dulu sebelum adanya Islam, masih meyakini kalau ini terjadi pasti seperti ini. Nah, wah, karena tadi malam memang ini tuh waktu maghrib itu memang nggak ada bintang ini, pantesan tuh hujan lebat itu. Nah, itu gara-gara ini bintang ini nggak kelihatan. Dia sampai meyakini hal tersebut. Ini menyebabkan dia kafir. Kenapa? Karena segala sesuatu itu hanya berada dalam kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan itu kehendak Allah. Ya. Jangan sampai kita gara-gara ini jadi hujan, gara-gara ini jadi hujan, jangan. Kalau sampai meyakini hal tersebut bisa kafir, ya. Nah, maka kata Allah, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Jadi kita ucapkan. Nah, ini doa ketika hujan sangat deras, hujan turun, ya. Setelah hujan ini, kalau yang di lembaran-lembaran diberikan itu ada di situ disebutkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hujan ini adalah karunia dan rahmat Allah. Nah, itu yang kita yakini ya dalam hati. Ya, yang paling bawah itu di hadis berikutnya. Nah, jadi itu yang kita ucapkan setelah. Nah, jangan sampai wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Jangan sampai kita mengatakan mutirna bi nau'i kadza. Hujan ini turun karena bintang ini. Nah, misalnya, atau hujan turun karena ini atau karena ini. Ramalan cuaca boleh. Tapi jangan sampai diyakini hal tersebut yang menyebabkan hujan turun. Ramalan cuaca itu kan hanya prediksi aja. Ya. Tapi kalau kita meyakini hujan ini turun karena ini, dan kita meyakini itu yang menyebabkan hujan, bisa kafir kita. Ya. Dalam artian syirik, meyakini adanya perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, ini bisa syirik ini. Ya, jadi hati-hati. Maka kata para ulama, in qala muslimun, qala al ulama in qala muslimun mutirna bi nau'i kadza muridan anna an-naw'a huwal mujidu wal fa'ilu wal muhdits lil matar sara kafiran murtaddan bila syak. Kalau seseorang muslim mengucapkan hujan ini turun karena ini, mutirna bi kadza wa kadza, dia yakin bahwa hal tersebut yang menyebabkan turun dan hal tersebut yang menurunkan hujan, tanpa meyakini Allah yang menurunkan hujan, maka dia itu sudah murtad, keluar dari Islam, baca syahadat. Ya. Nah, ini kata para ulama. Wa in qala muridan, tapi kalau dia itu mengucapkan hal tersebut muridan dengan tujuan annahu alamatan, itu cuma sekedar tanda. Nah, tanda. Ya, alamatan linuzulil matar, tanda turunnya hujan. Fayanzilul matar inda hadhil alamah wa nuzuluhu bi fi'lillahi ta'ala wa khalqihi subhanahu lam yakfur. Ini sekedar tanda, adapun turunnya hujan itu perbuatan Allah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak bisa membawa dia kepada kekufuran. Tapi hal ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan tetap tidak boleh diucapkan, itu makruh hukumnya. Nah, tetap semuanya kita berikan kepada Allah, itu semua kehendak Allah dan Allah yang menurunkan hujan tersebut. Maka dari itu yustahabbu, disunnahkan, ya, kata para ulama, ayyuksira ayyushkurallaha subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'am. Kita disunnahkan untuk bersyukur kepada Allah ketika turun hujan, alhamdulillah turun hujan. Walaupun misalnya di jalan nih, lagi naik motor turun hujan, alhamdulillah, udah minggir dikit udah pakai jas hujan.
Mikir dikit dulu, neduh. Jangan sampai kita naik motor turun hujan. Waduh, sial nih hari ini. Wah, di sini nyalain hujan jadinya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Itu disunnahkan oleh para ulama, memperbanyak bersyukur pada Allah dan berdoa ketika turun hujan. Nah, selanjutnya ada kejadian yang unik. Dalam suatu riwayat itu dikatakan, ya, pernah suatu ketika diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu, dakhala rajulun masjida yaumal jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Jadi suatu ketika pernah itu Rasulullah lagi khutbah hari Jumat, lagi khutbah nih di atas. Ada orang datang. Nah, ini biasanya orang-orang yang datang yang belak-belakan langsung ngomong pada Rasulullah itu biasanya orang-orang Badui, orang-orang Arab pedalaman primitif. Ya. Biasanya itu orang seperti itu, yang nggak terlalu tahu dengan adab. Ya. Nah, dia langsung datang masuk masjid, orang lagi khutbah, Rasulullah lagi khutbah, masuk masjid dia langsung berucap pada Rasulullah. Ya, langsung menyapa Rasulullah. Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul, fad'ullaha bighaisina yughisuna. Jadi apa kata dia? Masuk masjid, langsung di hadapan Rasulullah, langsung teriak, wahai Rasulullah, halakatil amwal, binasa kita harta kami ini wahai Rasulullah. Wan qata'atis subul, ternak kami udah pada matian ini wahai Rasulullah. Gak ada air, gimana nih wahai Rasulullah? Gak ada air nih. Ini asal mula salat istisqa ya. Fad'ullaha yughisana, tolong dong Rasulullah, berdoa kepada Allah agar hujan ini turun. Oh, Rasulullah lagi khutbah. Nah, setelah itu Rasulullah langsung aja menanggapi, summa rafa'a yadayhi, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, summa qala. Rasulullah langsung mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. 3 kali Rasulullah mengucapkan, ya Allah, berikan kami hujan, hujani kami. Nah, setelah Rasulullah itu berdoa, ya, kata Sayyidina Anas, setelah Rasulullah berdoa itu kami langsung melihat awan itu mendung langsung. Ini mujizat Rasul, langsung mendung kami lihat awan tersebut. Setelah pulang sholat itu hujan, langsung turun hujan. Dan hujan ini turun, ya. Hujan turun itu selama seminggu, hujan itu turun, tidak henti-henti. Bahkan kata Sayyidina Anas, ya, di dalam riwayat ini, fatala'at wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Demi Allah kami waktu itu setelah Rasulullah berdoa minta hujan turun itu, hujan matahari enggak kelihatan selama seminggu. Saking mendungnya langit dan hujan turun. Hujan aja tuh kerjaan dalam seminggu. Nah, summa dakhala rajul falamma, jadi manakala sampai al-jum'atul muqbil. Jumat Sabtu berikutnya, Jumat berikutnya, minggu berikutnya, ini kan Jumat dia mintanya. Minggu berikutnya datang lagi laki-laki tadi. Lalu hujan turun terus ini, datang lagi laki-laki tadi menyapa Rasulullah lagi khutbah waktu itu. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wal qata'atis subul, wahai Rasulullah binasa harta kami wahai Rasul. Sama yang diucapkan tadi pertama. Binasa yang pertama tadi binasa karena enggak ada air, kering, kemarau. Ini kebanyakan air, datang lagi mengadu, wahai Rasulullah, binasa halakatil amwal, binasa harta kami, hewan-hewan pada mati, kebanyakan hujan seminggu. Ya, fadullah ayumsikaha, tolong doain kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menahan hujan ini enggak turun lagi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, kemudian berdoa, Allahumma, itu yang ada di lembaran Bapak para jamaah, itu doanya. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dharib. Dalam riwayat lain wadh-dhirab. Ya, Allahumma alal akami wadh-dhirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Akhirnya biasanya nih kalau orang lagi hajatan, ya. Orang lagi hajatan, kamu ini santri-santri atau siapa tuh biasanya dulu pernah kita tuh disuruh. Jadi kalau lagi hajatan kelihatannya udah mendung kayaknya nih. Mudah-mudahan di sini enggak hujan, daerah sana aja. Jadi doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina, diulang-ulang tuh. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya apa? Allahumma ya Allah hawalaina, hujanilah sekeliling kami, wala alaina, bukan untuk kami. Di sekeliling aja, bukan untuk kami.
Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirab. Ya Allah, hujanilah daerah gunung-gunung, ya. Wa butunil audiyati wa manabitis syajar, dan di lembah-lembah, wa manabitis syajar. Kalau kita di sawah-sawah lah, di tempat-tempat yang pantas untuk dihujani. Jangan sampai pada daerah kami yang menyebabkan nanti banjir atau apa. Jadi itu doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, setelah itu panqata'at, lalu hujan pun berhenti hujan setelah Rasulullah berdoa itu. Nah, jadi kalau misalnya ini, makanya di sini Al Imam An-Nawawi mengatakan idza khifat ad-darar, ya, idza kasuratil matar wa khifatid darar. Apabila hujan itu sangat lebat sekali dan kita khawatir terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, berdoa juga kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Paling tidak itu, Allahumma hawalaina wala alaina. Jangan sampai kita nih kena banjir atau apa, hujannya sampai hujan apa tuh, pernah hujan es, ya, rusak gentengnya. Hujan es atau hujan apa, ya. Nah, ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Bagaimana doanya yang diajarkan Rasulullah? Allahumma hawalaina wala alaina. Biasanya tuh kalau orang lagi perjalanan nih, melihat sudah mendung di depan, ya Allah, mudah-mudahan sampai tujuan, ya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala. Sekitarnya aja ya Allah yang hujan. Tujuan kami ini jangan hujan dulu ya Allah. Nanti udah sampai tujuan baru hujan dah. Jangan sampai waduh hujan lagi ini, gawat ini. Kita gawat malah apa? Takut, ya. Gawat ini misalnya. Nah, jadi itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini berkenaan dengan hujan, ya. Ada pertanyaan? Mungkin sekitaran ini. Mau tanya silahkan. Iya, silakan. Jadi prinsipnya kalau kita menolak hujan itu nggak boleh, ya? Iya. Menolak hujan tidak boleh sama dengan menolak rahmatnya Allah. Kan turunnya hujan itu mubarakan, rahmat yang turun. Cuma ketika kita khawatir, bukan dengan menolak, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan ini hujan-hujan rahmat, bukan hujan yang memudaratkan kepada kami. Hujan yang bermanfaat, kata Rasulullah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Manfaat, membawa manfaat yang banyak, bukan malah kemudaratan, ya. Kalau dia mau ada acara gitu kan, hukumnya gimana? Kalau sampai yang menolak, bahkan sampai awan dihadirkan. Kalau ini apa namanya? Tadi kan dikatakan ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak bagus, ya, turun hujan kita mengatakan hal-hal yang tidak bagus, makruh hukumnya. Para ulama memakruhkan, tidak bagus. Atau misalnya meyakini hujan itu, mengatakan hujan ini turun karena ini, nah, hujan itu turun karena ini, tapi nggak sampai kepada hati, tetap dalam hati kita Allah, itu makruh juga, sama. Jadi menolak rahmat, ya, tidak pantas buat kita. Tapi apa? Minta yang lebih baik. Nah, ini rahmat sudah diberikan oleh Allah. Jadikan rahmat ini benar-benar bermanfaat buat kita. Itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu, berucap sesuatu seakan menolak, ya. Jadi ini nggak bagus juga. Ada pertanyaan lagi? Jadi pawang hujan itu sifatnya apa? Haram. Pawang hujan. Pawang hujan itu sebenarnya tujuannya agar hujan ini, karena kita punya hajat, ya, meminta kepada Allah untuk agar hujan ini tidak mengenai kami dulu. Kan hawalaina, kan ada Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, jadikan hujan ini cuma di sekitar kami, bukan untuk kami, karena kami ada hajat, ada tujuan. Tapi kalau dia tujuannya untuk menolak hujan sama sekali, ya, tidak terima dengan turunnya hujan, nah ini menolak rahmat Allah namanya. Hawalaina itu kan sekitar kami aja. Ini wallahu alam, ya, wallahu alam, kata para guru-guru kita dulu, itu ulama-ulama dulu, saking yakinnya kepada Allah, ketika hujan turun baca doa, dia hujan lebat ngelewatin hujan, nggak pakai payung, nggak basah dia. Ya wallahu alam, itu karomahnya lah.
Barangkali ini juga yang dibaca, cuma dia keyakinannya kepada Allah luar biasa. Kita mau baca bismillah juga tetap aja karena keyakinan kita agak kurang. Nah, kalau orang dulu keyakinannya luar biasa, baca sedikit aja langsung diberikan ijabah oleh Allah. Kuatul himmah, ya, kebanyakan dosa. Intinya jadi doa ini buat mindahin hujan ya, Tan? Ya, sebagian ulama mengatakan agar hujan ini dipindah ke daerah lain saja, berdoa seperti ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, sebagian guru kita itu menyuruh itu hujan, doa-doa seperti ini. Ya, tapi kan orang kita tidak terlalu percaya sama dirinya sendiri, lebih percaya sama pawang. Nah, itu dia. Kalau mangkara dibakar tuh. Zaman dulu ya. Sekarang itu begitu. Itu kalau meyakini, ya, meyakini misalnya membakar ini itu akan menolak hujan. Ini ya yakin dengan hal tersebut, ya, itu musyrik lagi. Jadi Membawa kemusyrikan. itu berarti ya. Iya. Kalau pawang itu berarti musyrik juga kan? Kalau pawangnya meyakini bahwa ini yang menyebabkan hujan itu berhenti, atau ini yang menolak hujan itu datang, dan kita juga ikut dengan apa yang diyakini pawang, udah ikut samanya kita musyrik juga. Berarti yang pakai jasa pawang itu juga musyrik dong. Kalau meyakini hal tersebut memberikan manfaat, memberikan asar, ya, selain kehendak Allah, itu bahaya. Ini tergantung keyakinan saudara kita nih ya. Nah, itu. Orang pergi ke Gunung Kawi berdua. Gunung Kawi mau cari kekayaan. Saya tanya, kamu di situ ada siapa? Nggak ada orang kecuali Kuncen. Nah, ada persyaratan-persyaratan ingin cepat kaya. Mau dagang gini-gini dan seterusnya. Ya kan? Pada waktu kata Kuncen, kamu potong ayam. Ayam dipotong sambil berbunyi bapak. Waktu dia memotong, bunyi bapak nggak jadi dia potong. Kita mau tanya, di Gunung Kawi ada apaan? Nggak ada. Tapi yakin tidak semua orang di Gunung Kawi bisa kaya, belum semua. Ya kan? Sama kita sama Allah. Kalau kita nggak lihat, ya Allah kita belum ketemu, tapi yakin. Jadi orang-orang yang pakai Gunung Kawi itu karena keyakinan. Kalau nggak yakin nggak jadi. Tadi itu kejadiannya. Sama Allah. Nah, sekian aja. Siap. Ya, itu tadi landasannya. Ya, Allah a'ana inda dhanni abdi bi. Ya, saya ini berada dalam apa yang prasangkaan hambaku itu seperti apa, ya, kepadaku. Kalau dia sangka buruk kepada Allah, sudah itu yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sangka baik kepada Allah, ya insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Ya, mungkin kita cukup itu aja ya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita bisa amalkan ya ilmu yang kita dapatkan ini, dan kita semua diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga dari berbagai macam musibah, dan diberikan urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.